Hai guys, nah tadi kan sudah ditonton pendahuluan yang sudah kakak buat tadi. Terus juga tadi ada video yang sudah kalian tonton dan juga analisis. Nah, di sini materinya akan kita bahas. Apa yang akan kita bahas tadi kan dijelasin ya, mengenai congratulation and hope. This is our first meeting, so we are going to talk about congratulation and hope. Kita bukan hanya membahas congratulation and hope secara general, tapi kita akan membahas definition of congratulation and hope, and then social function of congratulation and hope, and then what else? What occasion that we have to say congratulation and hope, and then we can find and then we can read the kinds of expression congratulation and hope. So check this out. This is the material today. First, what is congratulation? Di sini mungkin udah ada yang baca modul bahasa Inggris, kemarin sudah ada yang ngintip-ngintip sedikit, mungkin udah ada yang tahu mungkin ya, apa sih congratulation itu? Nah, congratulation is words expressing praise for an achievement or good wishes on a special occasion. Jadi congratulation itu adalah ucapan selamat yang kita berikan kepada seseorang ketika seseorang itu mencapai sesuatu atau ketika seseorang berada di dalam special occasion. Nah, special occasion-nya apa aja? Kita saksikan ya. Okay, this is the function of expressing congratulation. The social function of expressing congratulation is to express our happiness about someone's achievement. So, pasti tujuan dari expression atau ujaran kalimat congratulation pastinya adalah untuk memberikan kalimat atau ucapan kebahagiaan tentang pencapaian seseorang. Inilah gunanya dari congratulation. Gak mungkin kan kalau orang sakit kita tiba-tiba ngomong congratulation atau tiba-tiba teman mendapat nilai jelek terus kita datang-datang ngomongnya congrats, kan gak mungkin. This is the different occasion. Jadi dilihat dulu occasion seperti apa sih kita bisa menggunakan congratulation. Gak mungkin di bad situation seseorang terus kita ngomongnya yang congratulation gitu, salah occasion kan. Nah, this is expression of congratulation. Bisa dibaca ya, yang di sebelah kiri, of course, expression of congratulation. And the right one, responding. Gimana sih cara kita merespon congratulation dari orang lain? Kita bisa menyebutkan thanks atau enggak, not really, I'm glad you think so. Terus congratulation-nya itu bukan hanya congratulation, bisa juga congratulation on, atau enggak congrats biasanya, atau I must congratulate you. Nah, bisa dibaca yang di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan kalian juga bisa cek your English module page 2 for reading expression of congratulation. Dan di situ juga ada beberapa ekspresi atau kalimat ujaran tentang congratulation. And then, what is this? Okay, when do we use the expression of congratulation? What occasion? Kira-kira dalam event apa sih kita bisa mengucapkan congratulation? Yang seperti kakak bilang sebelumnya, nggak mungkin dong kalau teman kalian sakit, atau mungkin teman kalian, your best friend got the bad score gitu, tiba-tiba kalian ngomong congratulations atau congrats. Nah itu salah occasion. Kira-kira occasion seperti apa sih yang cocok untuk mengucapkan congratulation? Okay, the first. Okay, competition. Competition seperti apa? Yang pasti ketika when we know the result of the competition. Ketika kita sudah tahu hasil dari competition, ternyata teman kita menang, atau adik kita menang, atau kakak kita menang. So we can say, congratulations for you. Congratulations for your math competition. You're winning in the first place. You're number 1, for example. That's excellent. Bisa seperti itu. Yang pasti ketika kalian sudah tahu result dari congratulation itu ya. And then, number 2, yes, graduation. Contohnya, kalau misalnya kakak kalian baru lulus dari universitas, you can say congratulations on your graduation. Seperti itu. This is for graduation pastinya ya, untuk lulusan sekolah.
Nah, job promotion. Job promotion itu apa sih, Kak? Contohnya, kalau misalnya your father, your uncle, aunt, or maybe your mother dapat job promotion, contohnya job promotion itu ketika ayah kalian atau paman, tante, dan ibu kalian mendapatkan atau naik tingkat dalam pekerjaannya. This is job promotion. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat ujaran or expression congratulation untuk occasion seperti ini. Okay, and this one, housewarming. Housewarming itu apa sih, Kak? When you move to a new environment or when you move to new house, this is housewarming. Pindah rumah. Ketika someone itu udah settle in one place, in one environment, in a new house, kalian bisa mengucapkan congratulations atau mungkin expression yang lainnya juga ya, bukan hanya congratulations atau congrats juga, tapi kalian juga bisa mengucapkan kalimat congratulations yang lainnya yang sudah kakak berikan contoh sebelumnya. And then wedding, of course, ketika seseorang contohnya, for example, Kak Alivia has a wedding party and you have to say congrats for you, Kak, happy for your wedding. Contohnya seperti itu. Ini masuk ke dalam wedding. Wedding itu bisa ketika occasion wedding kalian bisa mengucapkan kalimat congratulations. And then baby shower. Okay, and after that, after baby shower is religious holiday. Jadi religious holiday ini adalah ketika kalau kalian lihat tanggal-tanggal merah di kalender, itu ada Christmas, and then Lebaran. Nah, kalian bisa mengucapkan congratulations untuk teman-teman kalian yang merayakan. Contohnya, kalau misalnya teman kalian merayakan Natal, you can say Merry Christmas and Happy New Year. Kalau misalnya teman kalian merayakan Idul Fitri, kalian juga bisa mengucapkan Eid Mubarak. Nah, ini untuk religious holiday. Menggunakan congratulations juga ya. Okay, next. We are going to learn about hope. Kira-kira hope itu apa sih? Ada yang udah baca bukunya, baca modulnya, dan udah tahu belum kira-kira what is hope? Hope is a feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Jadi hope itu adalah ekspektasi, kira-kira ini masih dalam apa ya, imajinasi kita. This is hope, ekspektasi yang belum terjadi. Is it not real? That's expectation. Nah, and then the social function of hope is used when you expect something possible to happen in the future because you have a chance to make it happen. Jadi social function dari hope ini adalah ketika kalian berekspektasi sesuatu hal mungkin terjadi di masa yang akan datang karena kalian mempunyai kesempatan untuk membuat hal tersebut terjadi. This is the social function of hope. Contohnya, misalnya ketika teman kalian sakit, you can say, I'm sorry to hear that. I hope you will get soon. Jadi, I hope you will be fine soon. Aku berharap kamu akan segera pulih lagi, segera balik sehat lagi. Terus misalnya ketika teman kalian ingin mengikuti kompetisi, kalian bisa kasih semangat. I hope you will be the winner. Aku harap kamu akan menjadi pemenangnya. This is hope, harapan kalian. Di dalam hope ini pasti juga terdapat good wishes juga, harapan yang baik juga. Nah, kalian bisa cek your English module page 2 for reading the expression of hope. Di dalam sana juga ada expression of hope. Dan juga check your classroom in materi 2, example of expression congratulation and hope. I have already shared in your classroom about dialogue example of expressing congratulation and hope. You have to check in materi 2. Jadi silahkan cek di classroom kalian pada materi kedua ya, tentang dialog yang berisi tentang expression congratulation dan juga hope. Nah, any question so far? Kira-kira ada pertanyaan nggak ya tentang materi congratulation dan hope?